Pernah gak kamu duduk di samping seseorang dan tiba-tiba merasa tenang? Tanpa dia bicara, tanpa dia menoleh. Tapi seolah kehadirannya cukup untuk meredakan badai yang berisik di kepala. Rasanya seperti dipeluk, padahal gak ada tangan yang menyentuh. Seperti ditenangkan, padahal tak ada suara yang berucap. Nah, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sedang duduk di dekat seseorang yang punya hubungan rahasia dengan langit. Seseorang yang setiap malamnya bangun untuk berbicara dengan sang pemilik jiwa. Seorang pecinta tahajud. Sobat langit yang hatinya sedang mencari jawaban. Terima kasih karena masih memilih bertahan bersama kami di bagian kedua ini. Percayalah, kamu gak sedang mampir karena iseng. Tapi karena jiwamu haus akan cahaya. Dan cahaya itu tidak ditemukan di tempat bising. Tapi di ruang sunyi. Di ruang seperti ini. Terima kasih sudah menjadikan ruang ini sebagai tempat pulang yang hening tapi menguatkan. Sebelum kita lanjut, yuk, isi ruang komentar dengan 77. Kita ciptakan lingkaran energi positif yang saling menyemangati. Karena siapa tahu, dari angka sederhana itu, ada doa yang tersampaikan, ada luka yang sembuh, dan ada hati yang tersentuh. Sobat Langit, kita sering mengira bahwa aura itu hanya milik selebriti. Milik orang-orang yang punya sorotan lampu di atas kepalanya. Tapi nyatanya, ada aura yang lebih kuat dari sekadar pencahayaan. Yakni aura dari hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu tidak datang begitu saja. Ia dibentuk dari banyak tangisan yang tidak dipamerkan, dari banyak luka yang tidak diumbar, dan dari banyak doa yang dibisikkan dalam gelap. Orang yang sering tahajud itu seperti lilin. Diam-diam menerangi. Tidak butuh panggung. Tidak butuh tepuk tangan. Tapi kehadirannya membuat ruangan jadi terasa hangat. Dia tidak perlu berbicara banyak, karena tatapannya sudah cukup menghibur. Wajahnya mungkin biasa saja, tapi entah kenapa kita betah memandangnya. Dan yang paling ajaib, adalah ketika kita merasa bahwa dia bisa memahami kita, padahal dia belum tentu tahu cerita kita. Tahukah kamu kenapa bisa begitu? Karena orang yang rajin bermunajat di sepertiga malam, biasanya lebih dekat dengan jiwanya sendiri. Dan orang yang kenal dengan jiwanya, akan lebih mudah memahami jiwa orang lain. Karena siapapun yang mengenal dirinya, pasti akan lebih mudah untuk mencintai sesamanya. Dan semua itu berawal dari sujud panjang yang dia lakukan saat dunia sedang tertidur. Dia tidak sibuk mencari validasi manusia, karena sudah cukup mendapatkan cinta dari langit. Dia tidak butuh standing applause, karena sudah merasa dihargai lewat rahmat dari Allah yang dia rasakan setiap habis menangis di malam hari. Orang seperti ini biasanya gak ribet dengan dunia. Tapi bukan berarti dia acuh. Justru dia sangat peka. Hatinya lembut, karena sering dibersihkan dengan air mata. Kata-katanya ringan, karena terbiasa mengadu pada Allah, bukan pada manusia. Langkahnya teratur, karena sudah terbiasa bangun saat waktu masih sunyi. Pernah gak kamu ketemu orang yang kalau bicara gak pernah menyakiti? Kalau bercanda gak pernah berlebihan? Kalau menegur, rasanya gak menyakitkan? Kalau diam, tetap bikin kita merasa dipahami? Itulah salah satu tanda bahwa dia dekat dengan Sang Maha Kasih. Sebab siapapun yang dekat dengan Allah, akan membawa kasih itu kemanapun dia pergi. Bahkan ketika dia duduk sendirian di pojok ruangan, kehadirannya seperti menyelipkan damai. Saat dia lewat, rasanya seperti ada angin sejuk yang menyapa. Semua itu bukan karena dia memakai parfum mahal. Tapi karena hatinya harum dengan zikir. Dia gak akan sibuk menilai penampilan orang. Karena dia lebih tertarik menilai isi hati. Dia gak akan gampang marah, karena hatinya sudah terbiasa berserah. Dia tidak mudah patah, karena hatinya sudah berkali-kali ditempa oleh sepi dalam sujud. Orang seperti ini bisa kamu temui di tempat paling biasa. Di halte, di warung kopi, di musola kecil. Tapi ketika kamu bicara dengannya, kamu merasa lebih tenang. Rasanya seperti sedang ngobrol dengan seseorang yang membawa rembulan di tangannya. Sungguh, aura itu bukan soal fisik. Bukan soal seberapa putih kulitmu, seberapa mahal bajumu, atau seberapa keren caramu berbicara. Aura sejati lahir dari dalam. Dan salah satu cara menumbuhkannya adalah dengan rajin berdialog dengan Allah dalam keheningan malam. Sobat Langit, tahajud bukan hanya tentang sujud. Tapi tentang bagaimana kita mengosongkan diri dari dunia dan mengisinya kembali dengan cahaya langit. Setiap malam, ada percakapan yang sangat pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan percakapan itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Di sanalah semua air mata jatuh.
Di sanalah semua kegelisahan diceritakan. Dan di sanalah, Allah menjawab dengan cara yang sangat halus. Jawaban itu bukan selalu dalam bentuk solusi cepat, tapi dalam bentuk kekuatan yang tiba-tiba hadir. Dalam bentuk ketenangan yang entah dari mana datangnya. Dalam bentuk cahaya di wajah yang membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Inilah alasan mengapa orang yang rajin tahajud seringkali terlihat lebih dewasa, meski usianya masih muda. Lebih tenang, meski hidupnya penuh ujian. Lebih lembut, meski sering dihina. Karena malam-malam mereka sudah penuh dengan percakapan yang menyembuhkan. Kalau kamu pernah merasa bahwa seseorang itu seperti membawa kedamaian, padahal dia gak banyak bicara, bisa jadi itu adalah cerminan dari tahajudnya yang konsisten. Karena siapapun yang berdiri di hadapan Allah saat dunia sedang tidur, maka Allah akan menurunkan rahmatnya lewat banyak jalan. Salah satunya lewat aura yang memeluk, tanpa menyentuh. Orang seperti ini bukan hanya dicintai manusia, tapi dicintai langit, dicintai malaikat, dan dicintai oleh Allah. Coba sekarang lihat dirimu sendiri. Sudahkah kamu menjadi pribadi yang membawa damai? Atau justru sering membawa resah? Sudahkah kamu menjadi wajah yang membuat orang ingin dekat, atau justru membuat mereka menjauh? Jika jawabannya masih membuatmu gelisah, maka bisa jadi saatnya kamu mengubah arah. Mulailah dengan malam. Mulailah dengan tahajud. Tidak perlu sempurna. Tidak perlu lama. Cukup hadir. Cukup datang. Karena yang penting bukan banyaknya rakaat, tapi ketulusan dalam hadir. Dan bila kamu mulai membiasakan diri, maka kamu akan lihat perubahan pelan-pelan. Senyummu akan terasa lebih tulus. Kata-katamu akan terasa lebih dalam. Dan yang paling penting, kehadiranmu akan menjadi rahmat bagi orang lain. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah sudah menaruh cintanya dalam jiwamu. Maka, jangan heran kalau banyak orang mulai menyukai kamu. Bukan karena kamu berubah penampilan, tapi karena kamu berubah dari dalam. Dan perubahan itu lahir dari malam-malam sunyi yang kamu isi dengan tangis dan doa. Sobat Langit, kalau hari ini kamu merasa belum sekuat itu, belum setenang itu, belum secahaya itu, tidak apa-apa. Karena semua orang punya titik mula. Dan titik mula yang paling tepat adalah malam ini. Coba ambil air wudhu. Diam sejenak. Buka sajadah. Dan cukup katakan, "Ya Allah, aku ingin lebih dekat. Bantu aku untuk mencintaimu dalam diam, agar hidupku lebih tenang." Dan dari situ, biarkan langit bekerja. Biarkan Allah menanamkan ketenangan dalam jiwamu. Ketika jiwamu mulai damai, maka auramu akan menyusul. Dan saat auramu berubah, dunia pun akan berubah cara memandangmu. Untuk kamu yang merasa terinspirasi dari bagian ini, yuk ketik 77 sebagai simbol bahwa kamu ingin memeluk dunia dengan damai. Bukan lewat kekuatan fisik, tapi lewat kekuatan jiwa. Karena kekuatan sejati bukan pada genggaman tangan, tapi pada keteguhan hati. Ada yang berbeda dari orang yang dicintai Allah. Bukan dari cara dia berbicara, bukan dari gaya bicaranya yang meledak-ledak, bukan juga dari seberapa banyak kata mutiara yang dia posting di status sosial media. Tapi dari satu hal yang sangat sederhana, sangat ringan, tapi juga sangat dalam, senyumnya. Senyumnya itu gak dibuat-buat, gak juga lebay. Tapi damai. Tenang. Ada rasa adem yang tiba-tiba merayap masuk ke hati siapapun yang melihatnya. Dan bisa jadi, itu bukan karena dia orang yang tanpa masalah. Bukan pula karena dia sedang berada di puncak hidupnya. Justru, dia sedang memeluk banyak luka. Tapi yang tak banyak orang tahu, luka-luka itu dia obati di tempat paling sakral. Tempat yang penuh rahasia dan cahaya. Tempat bernama tahajud. Assalamualaikum, Sobat Langit yang hatinya sedang mencari arah. Terima kasih sudah memilih hadir di ruang ini, ruang yang tidak dibuat untuk ramai, tapi untuk mengisi yang sepi. Terima kasih sudah menyempatkan diri menonton video ini. Dan percayalah, kamu tidak sedang singgah di sini karena tak sengaja. Tidak. Kamu hadir karena panggilan hati. Karena ada bagian dari dirimu yang haus ketenangan. Dan bisa jadi, ini adalah cara Allah mengetukmu secara lembut, lewat sebuah narasi yang kau temukan di antara jutaan video. Kalau kamu merasa hidupmu sedang berat, atau sebaliknya, sedang baik-baik saja tapi tetap merasa kosong, maka kamu sedang berada di tempat yang tepat. Video ini bukan untuk memamerkan ibadah, bukan juga untuk menggurui. Tapi untuk menemani,
mengajakmu melihat dunia dari sudut yang lebih tenang. Maka, sebelum kita lanjut, yuk ketik 77 di kolom komentar. Sebagai tanda bahwa kamu ingin menyalurkan energi positif, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk semua yang menonton video ini bersamamu. Sekarang, mari kita bahas sebuah tanda yang seringkali tak terlihat tapi sangat terasa. Sebuah tanda yang muncul dari mereka yang punya hubungan spesial dengan Allah. Hubungan yang tidak dilihat orang, tidak disukai kamera, tapi disukai langit. Yakni, mereka yang senyumnya membawa ketenangan, karena sujudnya membawa kedekatan. Sobat langit, pernah gak kamu ketemu orang yang secara gak sadar bikin kamu betah? Bukan karena dia lucu, bukan juga karena dia pintar bersilat kata. Tapi karena dia punya aura damai. Suaranya pelan, wajahnya gak neko-neko, langkahnya tenang, dan tatapannya dalam. Setiap dia bicara, rasanya tuh kayak air yang turun dari bukit. Mendinginkan, membasahi, tapi juga membersihkan. Dia mungkin gak dikenal banyak orang. Tapi siapapun yang kenal dia, akan merasa, ada sesuatu yang beda. Dan tahukah kamu, ketenangan itu bukan muncul karena dia dilahirkan sebagai orang baik. Tapi karena malam-malamnya adalah malam-malam dialog dengan Sang Pencipta. Tahajud yang dia lakukan bukan sekadar ibadah tambahan, tapi jalan untuk memulihkan hati. Banyak dari kita terlalu fokus pada bagaimana terlihat baik di mata manusia. Kita rajin merapikan rambut sebelum keluar rumah, rajin menyemprot parfum agar wangi, rajin menata caption supaya terlihat dewasa. Tapi jarang dari kita yang merapikan hati di hadapan Allah di tengah malam. Padahal, disitulah letak kecantikan yang sesungguhnya. Disitulah ketampanan yang tidak bisa dibuat-buat. Orang yang gemar tahajud memiliki wajah yang jarang terlihat cemas. Bukan karena dia gak punya masalah, tapi karena dia tahu cara menyerahkan beban. Dia gak takut kehilangan, karena dia sudah belajar melepaskan. Dia gak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, karena dia sudah akrab dengan keikhlasan. Dan semua itu datang bukan dari seminar motivasi, bukan dari buku-buku filsafat, tapi dari hubungan diam-diamnya dengan Allah dalam gelap malam. Setiap malam, ketika dunia terlelap, dia bangun. Bukan untuk bermain HP, bukan untuk nonton film, tapi untuk berdiri, menunduk, bersujud, dan menangis. Dia membawa semua rasa, semua dosa, semua tanya, semua luka, dan dia letakkan di hadapan Allah. Dan apa yang dia dapatkan bukan jawaban instan, tapi ketenangan yang dalam. Sebuah ketenangan yang kemudian memancar dari wajahnya tanpa disadari. Sobat langit, tahajud itu tidak membuat hidupmu selalu mudah. Tapi tahajud akan membuat hatimu selalu siap. Karena setiap malam kamu merengek kepada Zat yang Maha Tahu isi hatimu. Dan ketika kamu mengadu, ketika kamu menyerahkan semua, maka beban itu tidak serta-merta hilang. Tapi Allah akan menukar beban itu dengan kekuatan. Sebuah kekuatan yang tidak bising. Tidak pamer. Tapi bekerja dalam diam. Kamu tahu kenapa senyuman orang yang rajin tahajud itu terasa beda? Karena di balik senyumnya, ada banyak doa yang mengalir. Dia tidak hanya tersenyum dengan wajah, tapi juga dengan jiwa. Senyuman itu bukan hasil rekayasa, tapi hasil dari tangisan panjang dalam sujud yang khusyuk. Dan orang seperti ini, senyumnya tidak hanya membahagiakan manusia, tapi juga membuat langit menyaksikan. Senyuman itu bukan untuk memikat manusia, tapi sebagai pantulan dari hati yang telah lama jatuh cinta kepada Tuhannya. Banyak dari kita mencari wajah yang cantik, senyum yang manis, tapi lupa bahwa yang paling indah adalah wajah yang bercahaya karena sering menyentuh sajadah. Maka, jangan iri jika kamu melihat seseorang yang terlihat tenang meski hidupnya penuh ujian. Bisa jadi dia punya hubungan yang sangat dalam dengan Allah. Hubungan yang dijalin dalam sepertiga malam. Di saat kita memilih tidur, dia memilih duduk di depan Allah. Saat kita memilih scroll media sosial, dia memilih membuka lembaran doa. Dan ketika kita bangun dengan perasaan cemas, dia bangun dengan jiwa yang lega. Inilah yang membuat aura mereka beda. Senyum mereka bukan hasil dari kehidupan yang sempurna, tapi dari hati yang penuh pasrah. Sobat langit, kalau selama ini kamu merasa lelah tapi gak tahu kenapa, sering marah tapi juga gak ngerti sebabnya, atau sering merasa hampa padahal banyak yang kamu punya, bisa jadi kamu butuh satu hal yang sederhana, bangun di sepertiga malam dan bicara pada Allah. Bukan soal hafalan doa yang panjang, bukan soal sholat yang rapi banget, tapi cukup datang, cukup hadir. Cukup berkata, "Ya Allah, aku ingin dekat." Tahajud tidak butuh banyak gaya. Dia hanya butuh hati yang rela membuka.
membuka untuk menyapa Tuhannya. Dan siapapun yang mulai rajin menyapa Allah di malam hari, maka langit akan mulai membalas dengan caranya. Salah satunya lewat tanda-tanda yang seringkali tak kita sadari. Seperti senyum yang jadi lebih damai, wajah yang lebih bersih, aura yang lebih lembut, dan orang-orang yang mulai berkata, entah kenapa ya, dekat kamu tuh adem banget. Jika kamu pernah mendengar kalimat seperti itu ditujukan padamu, jangan buru-buru menepis. Bisa jadi itu bukan pujian biasa. Bisa jadi itu adalah isyarat dari langit, bahwa Allah sedang menurunkan cahaya pada wajahmu karena sujudmu di malam hari. Yuk, mulai detik ini kita perbaiki malam kita. Jangan hanya jadikan malam sebagai tempat beristirahat, tapi jadikan malam sebagai tempat bertemu. Bertemu dengan Zat yang menciptakan kita. Zat yang tahu isi hati kita. Zat yang tak pernah menolak kita, meski kita berkali-kali lupa. Dan di akhir bagian ini, mari kita saling menyemangati. Bagi kamu yang merasa hatimu sedang gelisah, mari ketik 77 di komentar sebagai simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif. Siap memperbaiki malam-malammu, agar wajahmu bukan hanya memancarkan senyum, tapi juga sinar yang berasal dari sujud. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita akan membahas bagaimana aura orang yang dicintai Allah bisa terasa, bahkan hanya lewat tatapannya. Jangan kemana-mana, karena ini belum selesai. Masih ada rahasia malam yang akan kita ungkap bersama. Kita akan lanjut ke bagian ketiga, bagian terakhir, yang akan mengungkap tanda-tanda langit lainnya yang muncul dari seorang ahli tahajud. Karena ternyata, bukan hanya senyum dan aura, tapi juga rezeki dan langkah hidup yang perlahan disesuaikan oleh langit. Jangan kemana-mana, karena bagian berikutnya akan membuka lebih banyak rahasia malam. Pernahkah kamu melihat seseorang yang hidupnya tanpa ringan? Bukan karena dia tak punya masalah, tapi karena setiap langkahnya terasa tenang. Setiap keputusan seperti dipandu. Setiap rezeki seperti datang sendiri, tanpa dia harus mati-matian mengejarnya. Padahal jika dilihat dari luar, tak ada yang terlalu istimewa. Tapi ada sesuatu yang membuat jalannya terasa lebih lapang. Rahasia itu tidak berada di siang yang sibuk, tapi di malam yang sunyi. Di waktu-waktu di mana kebanyakan orang memilih tidur. Disitulah dia berdiri, menengadahkan tangan, dan berkata lirih, "Ya Allah, tuntun aku." Terima kasih karena kamu masih bersama kami di bagian penutup dari perjalanan batin ini. Perjalanan yang bukan hanya menyentuh pikiran, tapi semoga menyentuh jiwa. Kamu tidak datang ke sini karena iseng, kamu tidak bertahan karena kebetulan. Kamu dipilih untuk mendengarkan bisikan dari langit yang mungkin selama ini kamu rindukan. Kalau kamu merasa isi video ini seperti sedang menjawab isi hatimu, jangan lupa isi komentar dengan 77. Biarkan angka itu jadi simbol bahwa kamu siap membuka pintu-pintu langit lewat malam-malam yang sunyi. Karena bisa jadi, satu angka darimu akan menyemangati ribuan hati yang sedang mencari arah. Sahabat langit, seseorang yang rutin bangun di sepertiga malam, bukan hanya diberikan ketenangan hati dan aura yang berbeda, tapi juga seringkali diberikan kelancaran dalam urusan dunia. Kita sering menyebutnya keberkahan. Tapi kadang orang tak sadar dari mana datangnya. Yang mereka tahu, hidupnya mengalir. Usahanya selalu ada jalan. Pilihannya terasa tepat. Padahal mereka hanya menjalani hidup biasa. Tapi langit memperlakukan mereka dengan cara yang luar biasa. Tahukah kamu kenapa? Karena ketika kamu bangun malam, bersujud dalam sunyi, lalu mengadukan semuanya pada Allah, disitulah pintu-pintu takdir mulai bergeser. Disitulah malaikat mulai mencatat permintaanmu sebelum matahari terbit. Di saat itulah, rezeki bukan hanya soal uang, tapi soal keberuntungan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Orang yang biasa tahajud, langkahnya seperti dilapangkan. Jalan yang awalnya buntu, tiba-tiba terbuka. Proyek yang awalnya sulit, tiba-tiba mudah. Pertemuan dengan orang yang tepat, bisa terjadi begitu saja. Semua seperti sudah diatur sedemikian rupa. Karena dalam sujudnya, dia sudah menyerahkan arah. Dan siapapun yang menyerahkan arah pada Allah, maka langit akan menjadi GPS-nya. Dia tidak perlu bersaing gila-gilaan. Karena takdirnya berjalan dengan irama yang pas. Rezekinya tidak perlu dicari mati-matian. Karena keberkahan lebih dulu datang. Orang seperti ini, jika bicara soal bisnis, kelihatannya sederhana. Tapi pelanggan berdatangan. Kalau dia kerja di kantor, mungkin bukan yang paling ambisius. Tapi rekan-rekannya nyaman bekerja dengannya. Atasan mempercayainya.
Kenapa bisa begitu? Karena doanya mengalirkan keberkahan yang menyusup di setiap aktivitasnya. Dia mungkin tidak pamer ibadahnya, tapi doanya terdengar sampai langit ketujuh. Dia mungkin tidak terlihat sibuk networking, tapi Allah yang mempertemukannya dengan orang-orang baik. Karena saat dunia sibuk mencari jalur lewat relasi, dia sudah membuka jalan lewat tahajud. Sobat langit, jangan remehkan air mata di atas sajadah. Karena bisa jadi, air mata itulah yang mencuci jalur rezekimu. Jangan remehkan doa yang lirih saat semua orang tidur. Karena bisa jadi, itu lebih dahsyat daripada proposal panjang yang kamu buat siang hari. Banyak orang berpikir, rezeki datang dari kerja keras saja. Padahal tidak semua kerja keras berujung pada hasil. Tapi kerja keras yang dibarengi dengan tahajud, akan memanggil keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah bedanya orang yang hanya mengandalkan usaha, dan orang yang mengandalkan sujud. Orang yang tahajud, biasanya tidak heboh di media sosial. Tapi diam-diam hidupnya menginspirasi. Tidak terlalu banyak bicara tentang target, tapi satu persatu impiannya tercapai. Karena ketika langit sudah merestui langkahmu, dunia pun akan memberi jalan. Kalau kamu merasa hari-harimu penuh hambatan. Kalau kamu sering merasa stuck dan bingung harus mulai dari mana. Kalau kamu sudah mencoba segala cara tapi tetap tidak tenang. Coba cek lagi malam-malammu. Sudahkah kamu bangun? Sudahkah kamu bicara pada sang penentu rezeki? Karena kadang, masalahnya bukan di kurangnya ilmu, tapi di kurangnya sujud. Kadang bukan pada lambatnya peluang, tapi pada tertutupnya langit karena kita jarang berbicara padanya. Orang-orang yang dicintai Allah lewat tahajud, biasanya diberikan intuisi yang tajam. Hatinya peka terhadap arah. Dia tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus melepas. Dan itu bukan karena dia pintar, tapi karena hatinya dipandu oleh doa-doa yang tak terlihat. Pernah gak kamu merasa seperti ada yang menuntunmu tiba-tiba? Seperti merasa harus mengambil keputusan yang rasanya tepat, padahal kamu belum paham alasannya? Itulah intuisi yang sering muncul dari hati yang bersih. Dan tahajud adalah salah satu cara untuk membersihkan hati. Semakin sering seseorang berbicara dengan Allah saat dunia terlelap, maka semakin tajam rasa hatinya. Dan semakin kuat pula firasatnya terhadap langkah hidup. Inilah yang membuat dia jarang salah jalan. Karena sebelum melangkah, dia sudah lebih dulu menyampaikan semuanya dalam sujudnya. Sahabat langit, jika kamu merasa hidupmu masih terseok-seok, bisa jadi bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu mengandalkan dirimu sendiri. Malam ini, cobalah berserah. Bangun, ambil air wudhu, lalu katakan pada Allah, aku tidak kuat sendirian. Tuntun aku. Dan kamu akan lihat, bukan hanya hatimu yang tenang, tapi jalan hidupmu juga mulai berubah. Keputusanmu mulai terasa tepat. Dan rezekimu mulai berdatangan, bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu dijemput oleh keberkahan. Orang-orang seperti ini akan merasa cukup, meski sedikit. Dan justru karena merasa cukup, maka ditambah. Mereka jarang mengeluh, karena sudah biasa mengadu. Mereka jarang iri, karena sudah kenyang oleh kasih sayang Allah yang mereka rasakan setiap malam. Sahabat langit, cinta dari langit itu nyata. Tapi tidak diberikan kepada siapa saja. Cinta itu diturunkan pada hamba-hamba yang dengan ikhlas rela memotong tidurnya, hanya untuk berbicara dengan sang pemilik semesta. Dan saat cinta itu turun, maka seluruh semesta akan membantu hamba itu untuk berjalan dalam terang. Sampai di titik ini, mari kita jujur pada diri sendiri. Sudah seberapa sering kita memohon pada manusia, tapi lupa meminta pada Allah? Sudah seberapa sering kita begadang demi urusan dunia, tapi lupa bangun demi akhirat? Dan sudah seberapa sering kita berharap banyak dari orang, tapi lupa bahwa segala pintu datangnya dari langit? Kalau kamu mulai merasa sesak, mulai merasa lelah, maka itu bukan tanda kamu harus menyerah. Tapi itu sinyal bahwa kamu harus kembali. Kembali pada malam. Kembali pada sujud. Kembali pada percakapan yang menenangkan. Tahajud bukan solusi instan. Tapi tahajud adalah fondasi. Fondasi dari hidup yang lebih lapang, lebih berkah, dan lebih dipandu. Siapapun yang menjaga tahajudnya, maka langit pun akan menjaga jalannya. Di akhir bagian ini, aku ingin kamu menutup mata sejenak. Bayangkan wajah orang-orang yang kamu cintai. Bayangkan impian yang selama ini kamu pendam. Bayangkan luka yang belum sembuh, dan beban yang belum terangkat. Sekarang bayangkan kamu membawanya dalam sujud.
lalu berkata, "Ya Allah, aku percaya pada waktumu. Tapi tolong, kuatkan aku menunggu." Kalau kamu merasa bagian ini menyentuh hatimu, ketik 77 di komentar. Bukan untuk dilihat orang lain, tapi sebagai pengingat bahwa kamu pernah ingin berubah. Dan semoga angka kecil itu menjadi saksi bahwa malam ini, kamu siap memulai langkah baru. Terima kasih sudah menemani kami dalam 3 bagian perjalanan batin ini. Semoga setiap kata yang kamu dengar, bukan hanya melewati telinga, tapi masuk ke dalam dada. Menjadi cahaya. Menjadi kekuatan. Dan menjadi alasan untuk tetap berdiri, meski dunia sedang berat. Langit tidak akan membiarkan air matamu sia-sia. Dan tahajudmu tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari, kamu akan melihat bagaimana semesta bekerja diam-diam untuk membalas sujudmu. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tahu, kamu tidak pernah sendiri. Teruslah berjalan. Teruslah bersujud. Karena cinta dari Allah tidak turun di siang yang ramai, tapi di malam yang sepi. Dan siapapun yang rela bangun untuk cintanya, maka hidupnya akan dibalas dengan cahaya yang tidak bisa ditiru oleh